Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik, jumpa lagi ya bersama dengan Pak Reski tentunya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, untuk anak-anakku semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi ya, masih terkait dengan materi hak dan kewajiban. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar banyak ya terkait dengan makna hak dan kewajiban itu sendiri ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia ya pastinya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi terkait dengan penerapannya ya, hak dan kewajiban itu sendiri ya. Kira-kira apa aja nih penerapannya ya di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, daripada penasaran, yuk kita simak baik-baik. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, ya, Pak Reski mau mereview sedikit nih. Adakah dari kalian yang masih ingat, ya, pengertian dari hak dan kewajiban? Coba tunjuk langit. Ada yang tahu? Oke, kita review dulu ya untuk materi pekan lalu. Oke, yang pertama adalah pengertian dari hak itu sendiri ya. Hak adalah segala sesuatu yang pantas untuk didapatkan oleh setiap individu atau manusia. Kemudian pengertian kewajiban sendiri adalah segala sesuatu ya yang dianggap sebagai suatu keharusan. Nah, di sini keharusan ini ya dilaksanakan oleh individu atau manusia untuk mendapatkan haknya. Nah, itu merupakan pengertian dari kewajiban. Nah, gimana anak-anakku? Sudah ingat kan pengertian hak dan kewajiban? Yuk kita lanjut lagi ke materi untuk hari ini. Ya. Nah, jadi hak dan kewajiban ini ya diterapkan di berbagai tempat ya. Untuk hari ini kita fokuskan hak kewajiban kalian ya ketika berada di rumah, kemudian berada di sekolah, dan yang terakhir berada di lingkungan masyarakat ya. Kita harus tahu nih hak-hak kita yang ada di lingkungan yang Pak Reski sampaikan barusan ya. Oke. Yang pertama, hak dan kewajiban kita berada di rumah nih ya. Ketika kalian di rumah pasti ada yang namanya hak dan ada yang namanya kewajiban ya. Kira-kira apa aja sih? Nah, mungkin kalian juga mengalaminya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja. Nah, Pak Reski akan tampilkan ya di sini sebuah gambar yang pertama ya yang di atas. Di sini ketika ya misal ada anggota keluarga kita yang sakit ya, kita wajib untuk merawatnya. Ya, kemudian yang kedua adalah ketika kita berada di rumah ya, misal sedang libur sekolah ya, Sabtu Minggu kayak gitu kan. Kita bantu ya orang tua kita di rumah ya dengan cara seperti membersihkan rumah ya, membersihkan halaman ya, agar orang tua merasa terbantu dan senang ya. Pak, di tempat saya sudah ada asisten rumah tangga ya Pak, jadi aku nggak usah capek-capek. Nggak apa-apa ya, walaupun di rumah misal ada asisten rumah tangga, tapi kalian minimal nggak mager ya, ada kegiatan, jadi sekali ya bantuin membersihkan halaman atau menyapu lantai seperti itu. Jadi minimal kita nggak menjadi kaum rebahan ya kalau bahasa sekarang gitu. Oke, yang pertama adalah kewajiban ketika kita berada di rumah ya. Kemudian saat kita di rumah ya, kita menjadi anggota keluarga. Adapun kewajiban sebagai anak dan anggota keluarga lain, ini ada beberapa yang Pak Reski tampilkan di slide ya, ada 6 di sini. Yang pertama adalah menjalankan perintah agama. Ya, ini merupakan hal yang utama dan paling pertama ya. Ketika kita berada di rumah, ya kita wajib untuk melaksanakan ibadah ya, dari subuh sampai dengan isya ya, ibadah wajib kita, sholat 5 waktu kita, dan sampai telat ya kita melaksanakan dengan on time seperti itu. Kemudian membantu orang tua ya, yang Pak Reski sebutkan tadi, ketika kita sedang libur ya mungkin ya kita sekali membantu orang tua di rumah ya, baik itu membersihkan lantai ya, membersihkan tempat tidur kita, mencuci
cuci piring dan sebagainya ya. Minimal kita itu tadi ya, tidak menjadi kaum rebahan, jadi ada kegiatan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi nasihat yang diberikan orang tua. Nah, ketika orang tua kita sedang menasihati kita ya kita harus mendengarkan dengan baik ya, harus dengan ikhlas ya. Apa yang disampaikan oleh orang tua merupakan hal yang terbaik untuk kita, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menjaga nama baik keluarga kita ya. Jadi jangan sampai nih nama baik keluarga itu tercoreng ya gara-gara tingkah laku kita yang kurang baik ya, itu nggak boleh. Kemudian menyayangi dan melindungi semua anggota keluarga ya. Antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya harus punya ikatan yang kuat ya, terutama ketika kalian sebagai kakak ya, kalian harus bisa mungkin menyayangi adik kalian, begitupun sebaliknya ketika kalian posisi sebagai adik, kalian harus bisa menyayangi kalian dan orang tua kalian dan anggota keluarga yang lainnya, seperti itu. Kemudian mengerjakan PR atau tugas ya dari sekolah, kemudian melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi nggak cuma main aja ya, tapi ketika ada tugas, ketika ada PR, kalian juga kerjakan dengan baik, seperti itu. Oke, kemudian Parsi akan tampilkan sebuah gambar di sini ya, ada dua buah gambar yang di atas nih. Kira-kira gambar apa nih lagi pada ngapain nih? Ada ayah, ibu, kemudian anak. Nah, ini lagi main boneka nih. Ya, ini bercana putri ya kalau mainnya boneka. Oke. Terus yang gambar di bawah ya, sedang aktivitas atau rutinitas belajar bersama ya. Ada mungkin adik, kemudian kakak, kemudian ayah dan ibu ya. Mereka sedang kegiatan belajar di rumah ya, seperti itu. Oke, terkait dengan hak di rumah ya, hak sebagai anak dan anggota keluarga di rumah ya, pasti sebutkan di sini ada 5. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang ya, pasti ya orang tua kalian pasti sayang sekali kepada kalian ya, dan kalian pasti memperolehnya. Kemudian mendapatkan makanan minum ya dong pastinya. Kalau nggak makan dan minum, nggak dikasih makan, kalian nggak bakal sampai saat ini ya, udah gede seperti itu ya. Kemudian mendapatkan bimbingan belajar. Nah itu tadi ya, seperti gambar yang Parsi tampilkan, mendapatkan bimbingan belajar dalam hal ini ya, mungkin ketika kalian bingung ya terkait dengan tugas, kalian mungkin bertanya kepada orang tua. Tapi kalian juga lihat dulu ya kondisi orang tua, misal sepertinya ayah dan bunda kalian misal lagi posisinya lagi agak santai gitu ya, boleh kalian tanya. Misal lagi sibuk atau sedang capek ya, mending langsung kalian tanyakan kepada bapak ibu guru saja ya, kan sekarang bisa lewat WhatsApp ya, seperti itu. Kemudian mendapatkan perlindungan dan keamanan ya, pastinya ketika kita di rumah ya, kita pasti akan mendapatkan rasa aman ya, karena lingkungan yang paling aman adalah berada di rumah, apalagi seperti keadaan COVID-19 seperti ini ya. Ya kita untuk sementara memang aktivitasnya mungkin lebih banyak di rumah ya daripada di luar, karena memang benar-benar tidak terpaksa atau terpaksa sekali harus keluar rumah ya, kalian harus memakai masker, mungkin bawa hand sanitizer dan physical distancing dan sebagainya. Jadi untuk saat ini ya, untuk yang paling aman adalah berada di rumah, seperti itu ya. Kemudian mendapatkan kehidupan yang layak ya, insya Allah kalian sudah tercukupi ya untuk kebutuhannya, seperti itu. Kemudian hak dan kewajiban ketika berada di sekolah. Nah, Parsi tampilkan gambar di sini. Mungkin kalian yang rindu ya atau kangen dengan sekolahan, Parsi ada sedikit fotonya ya, gerbang sekolah. Mungkin ketika kalian mau berangkat atau pulang sekolah ya, dijemput atau diantar oleh orang tua kalian. Siapa yang masih diantar? Oke, biasanya diantar oleh orang tua kalian di depan gerbang ya, terus disambut oleh bapak ibu guru ya, seperti itu ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa aktivitas normal seperti biasanya, seperti itu. Baik, terkait dengan hak dan kewajiban di sekolah ya, nah di sini juga harus ditampilkan. Mungkin ketika kalian sedang berada di lingkungan sekolah, pas mau berangkat nih, nah sudah ada bapak ibu guru yang menyambut kalian di depan. Nah
biasanya yang menyambut salim itu ibu-ibu ya, ibu guru nih. Kalau bapak-bapaknya biasanya bantu untuk mengondisikan lalu lintas di depan seperti itu ya. Kita dibiasakan untuk salim ya dengan bapak ibu guru seperti itu. Kemudian kewajiban di sekolah ya, sebagai siswa dan warga sekolah kita memiliki kewajiban ya, diantaranya adalah yang pertama mentaati segala peraturan yang ada di sekolah ya, karena sekolah itu kan sendiri punya aturan yang kalian harus patuhi ya, harus kalian hormati, harus kalian laksanakan ya. Tujuannya adalah untuk menertibkan semua warga sekolah seperti itu ya. Contoh ketika kita ke sekolah jam 7 ya, kalian berangkatnya sebelum pukul 7 ya. Kemudian peraturan-peraturan lainnya yang harus kalian laksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menjaga nama baik dan fasilitas sekolah. Nah tentu dong, apalagi kita bersekolah di sekolah Islam terpadu ya, Al-Fatih ya, kalian sebagai siswa harus bisa menjaga nama baik sekolah dan juga fasilitas sekolah nih. Nah, mungkin terkait fasilitas banyak ya, fasilitas sekolah baik itu yang ada di kelas ya, kita punya mungkin layar proyektor ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain ya, kita harus jaga ya, jadi jangan untuk dimainkan atau nanti tiba-tiba jadi rusak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghormati dan seluruh warga sekolah. Nah, maksud di sini adalah kalian sebagai seorang siswa ya harus bisa menghormati guru ya, kemudian bapak ibu karyawan ya, dan seluruh warga sekolah, terutama kepada teman-teman kalian juga ya, menghormati, saling menghargai seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mematuhi nasihat dari guru. Nah, ketika mungkin kalian dinasihati oleh bapak ibu guru ya, kalian harus bisa terima itu ya. Nah, semata-mata adalah kalau ibu guru menasihati kalian adalah untuk hal-hal kebaikan. Nah, itu udah hal yang pasti ya. Kemudian belajar dengan tertib ya. Belajar di sini mungkin ya tidak hanya di dalam kelas ya, tetapi mungkin di luar kelas ya, mungkin jam olahraga dan sebagainya. Jadi kalian harus belajar dengan tertib, tidak bercanda, tidak mengobrol sendiri ya, tapi kalian harus fokus mendengarkan ya dari bapak ibu guru, kecuali memang kalian diminta untuk misal mempresentasikan di depan atau kalian diminta untuk tampil di depan. Nah, baru kalian bisa ya untuk menyampaikan pendapat kalian dan sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir adalah mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, kegiatan kita kan sangat banyak ya biasanya ketika kita offline ya, baik itu kegiatan misal untuk ekskul ya, terus kegiatan yang lainnya seperti itu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian hak ya, hak di sekolah nih sebagai siswa dan warga di sekolah seperti itu. Oke, yang pertama adalah mendapatkan pendidikan dan pelajaran dari guru. Nah, karena di situasi pandemi ya sekarang ini ya, kalian memang pembelajarannya kita melalui daring ya, dalam jaringan seperti yang kita lakukan hari ini ya. Kalian punya hak untuk mendapatkan pendidikan, seperti kita sedang belajar ya, kemudian mendapatkan pelajaran dari guru. Nah, kayak seperti dengan Pak Reski nih sekarang ini ya, kita sedang belajar, kita sedang melaksanakan kegiatan pendidikan ya. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah. Nah, insya Allah ketika kita sudah belajar kembali seperti semula ya, kalian bisa menggunakan fasilitas seperti biasa ya. Begitu kita berolahraga ya di lapangan, kemudian kita di sekolah ya menggunakan proyektor dan sebagainya. Kemudian mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, itu ya sesuatu hal yang pasti ya. Kemudian mendapatkan perlakuan yang sama dan adil ya. Insya Allah guru semuanya bijaksana ya dalam memperlakukan kalian. Kemudian bertanya dan memberikan saran atau pendapat. Nah, ketika berada di dalam kelas ya, ketika kita sedang diskusi, ketika kita sedang belajar, kalian punya hak untuk menanyakan misalnya ada yang kurang paham, kemudian memberikan saran ya atau pendapat kalian.
karena memang hak kalian, boleh gitu ya dilakukan. Kemudian yang keenam adalah mengikuti kegiatan yang ada di sekolah ya. Jadi kegiatan ekskul, kegiatan apapun yang berbau sekolah ya, kalian punya hak untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah ya. Itu dia hak-hak ya sebagai siswa atau warga sekolah seperti itu. Kita lanjut. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, Pak Resi tampilkan di sini sebuah gambar ya. Masyarakat di sini sedang melaksanakan kegiatan mungkin jenis kerja bakti ya, membersihkan lingkungan ya, dari sampah-sampah, kemudian selokan. Mungkin di perumahan kalian, kalau di tempat kalian tinggal ya, setiap weekend atau akhir pekan ya, warga masyarakatnya bergotong royong untuk melaksanakan misal bersih-bersih lingkungan dan sebagainya ya. Oke. Nah, kewajiban kita nih di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama adalah menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan di sini maknanya sangat luas ya, dalam artian mungkin dalam menjaga kebersihan ya, menjaga lingkungan dari kegaduhan atau bising ya. Jadi kita tidak boleh mungkin menyetel ya musik secara keras dan sebagainya, karena bisa mengganggu apalagi malam hari ya. Kemudian kita tidak bisa buang sampah secara sembarangan ya, karena akan mencemari lingkungan. Kemudian menghormati dan menghargai orang lain. Nah, ini hal yang penting ya, karena kita kan sebagai makhluk sosial, kita berinteraksi dengan lingkungan masyarakat ya, jadi harus bisa menghormati, menghargai orang lain, terutama yang sangat berdekatan dengan kita adalah tetangga kita ya, paling belakang tetangga kita ataupun kanan kiri ya, kita harus bisa menghormati mereka seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membantu tetangga yang sedang kesulitan. Nah, ketika tetangga kita sedang merasa kesulitan ya, kita wajib hukumnya untuk membantu ya, sebisa kita, semampu kita ya, karena tetangga kita adalah orang terdekat kita yang akan selalu membantu kita ya, insya Allah seperti itu. Ketika kita sering membantu tetangga kita, ketika kita sedang kesusahan ya, insya Allah tetangga kita juga akan membantu kita ya. Jadi kita bisa saling membantu ya. Kemudian mengikuti kegiatan yang sudah dimusyawarahkan. Nah, misal ada kegiatan 17-an ya, misalnya kan momennya pas nih, momen 17 Agustus dan sebagainya. Tapi karena pandemi ya, mungkin acara kumpul-kumpulnya bisa diminimalisir seperti itu ya. Kemudian patuh terhadap peraturan yang berlaku. Nah, biasanya setiap lingkungan masyarakat itu punya sebuah aturan ya di dalam masyarakatnya, dan kita wajib untuk ya mengikuti peraturan tersebut. Dan biasanya ketika dilanggar pasti ada sanksi ya. Terus selanjutnya adalah hak ya, hak kita sebagai masyarakat ketika berada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah dihormati sebagai manusia seutuhnya. Nah, tadi ya, perlu adanya rasa menghormati. Kalau kita sebagai misalnya yang lebih muda harus bisa menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua bisa menyayangi yang lebih muda. Jadi saling menyayangi. Kemudian yang kedua adalah hidup tenang dan damai. Nah, tentu hidup tenang dan damai ini terkait dengan kerukunan ya, satu sama lain. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita sebagai makhluk sosial ya, kita harus rukun ya, guyup seperti itu. Tidak terjadi adanya konflik atau perpecahan atau permusuhan seperti itu. Semuanya dalam keadaan tenang dan damai. Kemudian mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, insya Allah pejabat-pejabat masyarakat atau tokoh masyarakat ya, mereka sudah bijaksana ya. Jadi semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sama. Kemudian menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Nah, di sini ketika kita berada di lingkungan masyarakat ya, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita. Nah, tapi dalam menyampaikan pendapat itu tadi ya, harus disampaikan, kita harus menggunakan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk bisa disetujui orang lain, tapi biar forum yang akan menilai. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat atau kehendak kita sendiri ya. Kemudian dalam hal berorganisasi, biasanya di organisasi masyarakat kan ada ya beberapa organisasi, misal remaja masjid, kemudian
ya kita tergabung dalam suatu organisasi di masyarakat. Dan yang terakhir adalah memperoleh perlindungan dan keamanan. Ya, pastinya kalau di masyarakat kita dapat atau punya hak untuk memperoleh perlindungan dan keamanan, ya pastinya. Oke, ya jadi itu ya materi yang bisa Parsi sampaikan untuk pertemuan hari ini terkait dengan penerapan hak dan kewajiban tadi ya di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah. Harapannya kalian bisa paham ya untuk materi kita hari ini ya. Oke, mungkin itu saja ya materi yang bisa Parsi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.